Karpe. Wis nyimak dari tadi atau gimana? Lumayan. Lumayan, wis berapa menit? Ya, 10 menitan lah. 10 menitan. Ya, tema apa? Mau melanjutkan tema yang mana? Boleh, boleh. Terserah. Karpe. Karpe terus dari tadi. Ini kita tadi sedang membahas mengenai umat Islam yang mempertuhan Muhammad. Terus, Nah, mempertuhan itu apa? mempertuhan. Ya, mengikuti. Mengikuti. Ya, kamu mengikuti Muhammad apa tidak? Iya. Berarti mempertuhan Muhammad. Enggak. Nah, kan mulai. Mempertuhan apa? Ya mengikuti. Kamu mengikuti Muhammad. Iya, berarti mempertuhan Muhammad. Ya tidak. Lah kepriwet to son. Boleh nanya enggak? Tadi suruh bahas apa? Sekarang nanya lagi gimana Iya sih kan, bahasnya kan son bukan masalah roh, kisron. masalah Tuhan. Kepriwet to Sron. Gimana? Iya. Apa ya, kok maksa banget kalau Muhammad itu Tuhan gitu loh. Yang bilang bahwa Muhammad pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi siapa? Muhammad Ya itu enggak, manusia bukan. biasa, anaknya Aminah, bahkan sudah meninggal di kuburan. Yang saya tanya, kenapa kalian pertuhan dia? Oh, berarti bukan istilah Tuhan itu Bapa gitu. Ya, Coba, aja ada nggak di meles. dalam Quran orang-orang yang mempertuhankan manusia? Ya ada. Oke, ada nggak di dalam Quran orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Ketika orang mempertuhan hawa nafsu, apakah dia menganggap hawa nafsu pencipta? Ya bukan lah. Apakah dia begini-begini kepada hawa nafsu? Oh, hawa nafsuku gitu, begitu. Bukan. Terus Enggak. gimana? Mereka menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Iya, cuma Mereka takluk, patuh, menaklukkan. tunduk, mengikuti hawa nafsunya, betul? Iya. Nah, sekarang bahasa. pertanyaannya, kalian berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Maksudnya takluk, mengikuti. Kalian mempertaklukkan diri, takluk, taat, tunduk, mengikuti Muhammad nggak? Iya. Iya, berarti kamu mempertuhan dia. Ya belum tentu. Enggak. Nih aku Oke, nanya kalau nih. orang yang menaklukkan diri, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, berarti mempertuhan hawa nafsu nggak? Iya mempertuhan, cuman kan bukan mempertuhan istilahnya dalam Kristen itu Bapa gitu. Iya kan? Ojo ngeles. Lah kepriwek son nyong iki wis entek energine ki son. Nyong iki wis entek wedang pira ki son ngomong karo kowe ki malah pusing wae nyong iki lho. Iki wedange wis segelas. Iki wedange wis entek iki son kepriwek son. Ini aku mau nanya juga nih Bang. Gimana? Kalau Abang memaksa aku suruh mempertuhankan Muhammad, berarti Saya tidak memaksa. ya memaksa Saya namanya. itu hanya membacakan yang tertulis di Iya. dalam Quran seperti apa. Iya. Mempertuhan yang Iya, dimaksud tahu. Al-Quran itu adalah perbuatan seseorang di mana seseorang itu menundukkan, menaklukkan dirinya kepada sesuatu. Iya, tapi Nah, Islam kalian kan itu melakukan, menundukkan dan menaklukkan Muhammad. diri kalian kepada anaknya Aminah. Beda sama kamu, anaknya Maryam juga beda Maria. Kami masalahnya mengakui saya menuhankan Yesus. Artinya saya membuat diri saya hidup di dalam suatu keadaan tahluk, patuh, tunduk kepada Yesus. Sehingga saya mengikuti Nah, perintah-perintah berarti nih. Yesus. Saya menjalankan apa yang diperintahkan dia. Ketika saya tidak mematuhi Yesus, ketika saya melawan Yesus, saya tidak menjadikan dia yang mengendalikan diri saya, berarti saya tidak menjadikan dia Tuhan saya. Saya jadikan dia musuh saya ketika saya tidak patuh sama dia. Tapi kalau saya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya, artinya Yesus itu berdaulat, bertahta memerintah saya. Itu maksudnya mempertuhan itu.
Begitu juga orang yang mempertuhan setan adalah orang-orang yang menjadikan setan itu bertahta di hatinya, berdaulat di dalam dirinya, mengendalikan dia. Itu maksud mempertuhan itu. Iya. Berarti Mempertuhan tuh bukan di mulut, wah kamu Tuhan, udah. Bukan gitu. Mempertuhan itu membuat sesuatu itu menjadikan dirimu itu dikendalikan oleh dia. Paham nyong? Paham ora? Paham ora? paham, Nyong. Paham. Emang Nah, Tuhan berarti berapa? Aku berarti nonton Oten kamu berapa? mempertuhan Muhammad, betul? Tuhan Oten berapa emang? Nah, mulai. Oh, bukan mulai. Juli. Masih bertanya tentang Tuhan. Makanya saya bilang teman-teman, jawab Muslim dulu. itu, hidup seorang Muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah. Apa bukti bahwa kalau menjadi Muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah? Satu, pagi-pagi dia ambil air, hirup air 3 kali, hembuskan. Kenapa orang Muslim kayak begitu? Kenapa kamu melangkahkan kakimu, ngambil air wudhu itu, ambil hirup-hirup, kenapa? Jangan loncat, bahas masih Tuhan. Karena kamu sedang dikontrol sama Muhammad yang di kuburan itu. Habis itu kamu kalau punya duit, pergi kemana? Pergi ke Arab. Di sana main lempar-lemparan batu. Nah, lempar-lemparan batu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena Muhammad yang ada di kuburan itu bertahta mengendalikan kamu. Hei, uangnya dewek. Sudah punya uang berapa nyongnya dewek? Berangkat kowe ke Arab, kowe ke Arab. Lempar-lemparan batu kena. Nah, cium-ciuman batu kena. Itu karena hidup kamu sudah dikendalikan oleh anaknya Aminah. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Ganti Tuhanmu, jangan Muhammad lagi. Ganti Yesus. Iya, ganti Yesus Tuhanmu. Kalau Tuhanmu Yesus, kamu tidak akan lagi ambil air, sedot air. Gak akan lagi. Kamu gak akan lagi ngabisin duitmu pergi ke Arab. Kamu gak akan lagi cium-cium batu. Kamu gak akan lagi ngerusakin orang, ganggu orang lagi. Ini matahin salib. Itu karena kamu sudah menjadikan Muhammad berdaulat di hatimu. Menjadikan dia sebagai raja di hatimu itu, memerintah kamu. Segala-galanya dia bagimu. Harus kamu cintai lebih dari apapun. Harus kamu utamakan. Betul nggak? Betul. Iya, makanya kamu itu mempertuhan Muhammad. Kamu harus mencintai dia lebih dari apapun. Mengutamakan dia lebih dari nyawamu sendiri, bahkan harus kamu utamakan dia. Itu bukti bahwa kamu mendewakan, mentuhankan anaknya Aminah. Jadi sabar ya. Jadi udah sadar Sonya. Sekarang wis sadar. Wis. Wis sadar. Ya sudah, kalau wis sadar, sekarang kamu boleh membagikan kesadaran kamu ini kepada keluarga, teman terdekat, dan lain sebagainya. Supaya mereka juga seperti kamu tersadarkan. Oke? Oke, terima kasih. Selamat malam. Kepriwek to son.